Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang hukum jaminan terkait pertemuan ke-13 dari Hukum Jaminan 6A dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman SH.MH. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uzlatul Anisa dengan NIM 190510003, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Yang pertama, pinjam meminjam uang. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang, terkadang harus memberikan jaminan, yaitu sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dari suatu pinjaman hutang. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat, dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang atau benda, sehingga merupakan jaminan kebendaan, dan atau berupa janji penangguhan hutang, sehingga merupakan jaminan perorangan. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu perjanjian gadai. Istilah gadai berasal dari terjemahan kata pen, yaitu bahasa Belanda, atau pleitke atau pound bahasa Inggris. Menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, memberikan pengertian gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dulu daripada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan. Biaya-biaya tersebut mana harus yang didahulukan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha pergadaian, memberikan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kekuasaannya sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberikan wewenang kepada perusahaan pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Selanjutnya yaitu, berdasarkan pada pengertian gadai di atas, dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam gadai sebagai berikut. Yang pertama, hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak, dan yang kedua, benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Yang ketiga, penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang. 4. Hak kreditur itu adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur wan prestasi. Yang kelima, pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Dan yang terakhir yaitu biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dulu dari hasil lelang sebelum pelunasan hutang. Untuk dasar hukum gadai, gadai sendiri diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Terdapat 10 pasal yang mengatur tentang gadai, yakni pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Sifat gadai. Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gadai bersifat asesor atau asesorir, artinya sebagai pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu utang piutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok utang piutang. Tanpa perjanjian pokok utang piutang tidak ada gadai. Yang kedua, gadai bersifat jaminan utang, di mana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditur. Dan yang ketiga, gadai bersifat tidak dapat dibagi, artinya bagian utang debitur. Hal ini ditentukan dalam pasal 1160 ayat 1 KUH Perdata. Subjek dan objek gadai. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai yang disebut dengan pengever dan penerima gadai atau disebut dengan penmember. Pengever yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu yang pertama, orang atau badan hukum, dan yang kedua, memberikan jaminan berupa benda bergerak, yang ketiga, kepada penerima gadai, yang keempat, adanya pinjaman uang. Selanjutnya yaitu
Penerima gadai atau disebut juga dengan pennemer adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai atau pen giver. Objek gadai adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek gadai atau benda jaminan seharusnya merupakan benda yang dipindah tangankan sebab eksekusi pada hakikatnya merupakan pemindah tanganan benda jaminan dari pemilik kepada pembeli. Bentuk perjanjian gadai. Bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam pasal 1151 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Maksudnya adalah perjanjian gadai dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Di dalam praktiknya, di pegadaian, perjanjian gadai dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Selanjutnya yaitu hapusnya gadai. Hapusnya gadai terdapat dalam pasal 1152 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang pertama, hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Yang kedua, bila barang itu hilang atau diambil dari kekuasaannya. Sedangkan menurut Arihu Tagalung menyatakan ada 5 alasan penyebab berakhirnya perjanjian gadai, yaitu yang pertama hapusnya perjanjian pokok yang jamin dengan gadai, yang kedua terlepasnya benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai, yang ketiga musnahnya benda jaminan gadai, yang keempat dilepasnya benda jaminan gadai dengan sukarela, yang kelima percampuran di mana pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai. Selanjutnya yaitu perjanjian fidusia. Pengertian fidusia. Istilah fidusia berasal dari hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur. Dalam kamus hukum, fidusia diartikan sebagai kepercayaan. Sebagai istilah hukum fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang. Pengertian fidusia terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang memberikan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Subjek dan objek fidusia. Subjek atau para pihak dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Untuk dasar hukum jaminan fidusia, apabila kita mengkaji dari perkembangan jurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan sebagai berikut ini. Yang pertama, Ares Hochrein 1929 tertanggal 25 Januari 1929 tentang Beer Brouwerij Ares, yaitu dari negeri Belanda. Yang kedua yaitu Ares Hooggereg Vos 18 Agustus 1932 tentang BPM klien Ares, yaitu Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Terkait hapusnya jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Atau yang ketiga, musnahnya benda yang menjadikan objek jaminan fidusia. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan terdapat dalam pasal 1/1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, menyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dari ketentuan pasal 1/1 ini dapat disimpulkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
Budi Harsono dalam Salim HS memberikan pengertian hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah yang dijadikan angunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya. Asas-asas hak tanggungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dikenal beberapa asas hak tanggungan. Asas-asas tersebut antara lain: yang pertama, mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Yang kedua, tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada. Yang keempat, dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. Yang kelima, dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada di kemudian hari. Yang keenam, sifat perjanjian adalah tambahan atau aksesoris. Yang ketujuh, dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada. Yang kesembilan, yaitu dapat menjamin lebih dari satu utang. Selanjutnya, mengikuti objek dalam tangan siapapun objek itu berada. Yang ke-10, tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan. Yang ke-11, yaitu hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu. Yang ke-12, wajib didaftarkan. Yang ke-13, yaitu pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti. Dan yang terakhir, dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu. Selanjutnya yaitu hapusnya hak tanggungan. Hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang terakhir yaitu hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Sekian presentasi dari saya terkait materi hukum jaminan pertemuan ke-13 hukum jaminan 6A. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.